Peringatan Hari Gizi Nasional merupakan salah satu hal yang penting dalam menggalang kepedulian dan juga meningkatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama membangun gizi menuju bangsa sehat yang berprestasi. Pada Senin 24 Januari 2022, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Siti Jainam dan Kepala SMA Negeri 1 Kandangan Herliani Handayani mengikuti puncak peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kandangan. Tampak berhadir di kursi undangan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Isnania Ahmad Fikri, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sri Astuti Samsuri Asyang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haja Rahmawati, Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hamti Wahyuningsi, Camat Kandangan Lotfi Rahmani, organisasi perangkat daerah, serta anggota Persatuan Ahli Gizi, Dewan Guru dan Siswa SMA Negeri 1 Kandangan. Peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022 mengangkat tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Hal ini dilatar belakangi oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menghadapi tantangan baik akibat stunting dan obesitas. Dalam laporannya, Ketua Persatuan Gizi atau Persagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mistia Sari menyampaikan, tujuan dari peringatan Hari Gizi ini adalah agar masyarakat menyadari pentingnya asupan bergizi bagi tubuh dan juga membangun kebersamaan masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan melalui gizi seimbang. Lebih lanjut, Ketua Persatuan Gizi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan, waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Gizi Nasional ke-62 dimulai dari pertengahan Januari 2022 yang melibatkan fasilitas kesehatan, sekolah, posyandu, PKK Kabupaten dan juga desa, Basnas, Persagi, dan lintas sektor lainnya. Ya, hari ini kita memperingati Hari Gizi ke-62 di SMA 1 Kandangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya, momentum di 62 tahun Hari Gizi ini. Jadi saya katakan yang penting adalah bagaimana kita merubah pola hidup perilaku kita untuk bisa sehat. Meskipun tadi obesitas dan stunting ya, temanya. Anak-anak juga yang berpotensi anemia, anak-anak putri kita. Tadi berikan tablet. Mudah-mudahan nanti dengan Persatuan Ahli Gizi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan pernah jemu, jangan pernah lelah beredukasi. Bagaimana makanan yang bergizi, asupan yang bergizi itu bisa dinikmati oleh keluarga sehingga anak keluarga bisa menjadi keluarga yang sehat. Senin 24 Januari 2022 Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Inspektor Rusma Jaya mengikuti rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual di Media Center Sekretariat Daerah. Raker yang diikuti kepala daerah seluruh Indonesia ini dalam rangka evaluasi program strategis kegiatan pemerintah daerah. Raker tersebut juga menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Abdullah Azwar Anas, serta diikuti juga oleh pimpinan DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota se-Indonesia. Mendagri Tito dalam sambutannya mengatakan, Raker itu lebih ditekankan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Sementara itu, Bupati HSS Haji Ahmad Fikri diwawancarai usai acara mengatakan, akan semaksimal mungkin melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di HSS. Dikatakannya peningkatan integritas menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan. Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri meninjau langsung kondisi pintu gerbang perbatasan Hulu Sungai Selatan dengan Hulu Sungai Tengah yang ada di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang, pada Senin, 24 Januari 2022. Untuk memastikan selesainya pembangunan pintu gerbang perbatasan antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Turut serta dalam peninjauan tersebut Wakil Bupati Syamsuri Arsyad dan Sekda Muhammad Nur serta Kepala Dispera KPLH, Ronaldi Pranaputra dan Kadis Perhubungan Tafrin Syah. Mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, pagi ini menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten HSS yang dilakukan untuk dua agenda sekaligus, yakni penyampaian Ranperda Kabupaten HSS tentang pengelolaan keuangan daerah, dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten HSS, atas jawaban Bupati HSS berkenaan dengan 3 buah raperda inisiatif DPRD HSS yang disampaikan beberapa waktu sebelumnya. Pada Senin 24 Januari 2022. Saat sesi membahas agenda sidang pertama, Syamsuri Arsyad menyampaikan sambutan Bupati HSS, tentang pentingnya pengaturan keuangan daerah yang baik dan transparan oleh Pemkab HSS, sehingga diperlukan adanya beberapa perubahan aturan yang ada, sesuai dengan kondisi sekarang ini. Sementara itu dalam sesi rapurna kedua, adalah penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD berupa sidang lanjutan yang membahas 3 buah raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang pengakuan perlindungan hukum adat masyarakat Loksado, Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan dan Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren. Ini kita masuki paripurna tahap 1, pada hari ini ada 2 agenda. Yang pertama kita penyampaian tentang Ranperda keuangan daerah, yang kedua tanggapan dari DPRD atas pandangan umum dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas 3 perda yang mereka sampaikan, hak inisiatif yang berkenaan dengan pondok pesantren, tata kelola adat di Loksado, dan keolahragaan. Berkenaan dengan kegiatan hari ini memang ada regulasi yang mengharuskan kita untuk menyampaikan report baru ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena ada perubahan-perubahan peraturan dan memang mekanismenya juga sudah diatur. Prinsipnya kita ingin membuat persoalan pengelolaan keuangan kita daerah ini lebih, tentu setiap kali perubahan peraturan itu mengharapkan ada hal-hal yang lebih baik lagi secara mendasar. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrenbang RKPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan digelar di seluruh kecamatan secara bergilir. Hari ini kesempatan Kecamatan Loksado yang mendapat giliran melaksanakan Musrenbang, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Loksado, pada Senin 24 Januari. Sebelum dibukanya Musrenbang, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, menyerahkan penghargaan bagi desa yang lunas dalam pembayaran PBB, yaitu Desa Tumingki, Kamawakan dan Panggungan. Ya, hari ini kami mewakili Pak Bupati menghadiri Musrenbang Kecamatan Loksado RKPD 2023. Banyak daftar panjang tadi ya Pak Ketua ya, dan daftar pendeknya ada 33. Soalnya ini akan nanti digodok lagi oleh pada saat pembahasan mana-mana yang prioritas. Cuman dalam setiap kesempatan kami ingin mengulang apa yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa aspirasi ini memang harus disandingkan dengan kemampuan keuangan daerah kita. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, didampingi oleh Kepala Dispera KPLH Ronaldi Pranaputra, juga para Kepala OPD melaksanakan penanaman bibit pohon bertempat di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, pada Senin 24 Januari. Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu terjadi bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Loksado. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan giat penanaman pohon. Sampai saat ini telah disiapkan sebanyak 1.000 bibit pohon dan akan ditanam secara bertahap.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melaksanakan kegiatan operasi pasar minyak goreng dan gula pasir, bertempat di kantor Desa Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara. Operasi pasar ini digelar dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehubungan dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, terutama minyak goreng dan gula pasir. Untuk kegiatan pasar murah hari ini tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dan gula pasir di pasar kita. Walaupun memang saat ini pemerintah sudah memberikan keterangan bahwa minyak goreng diturunkan menjadi harga Rp14.000, tetapi untuk pasar tradisional saat ini belum ada penurunan, sehingga kita dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi pasar murah minyak goreng dan gula pasir. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad kembali membuka secara resmi kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tingkat kecamatan, Selasa 25 Januari 2022. Gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tahun 2023 kali ini dilaksanakan di Kecamatan Daha Barat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan, peningkatan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, merupakan tema pembangunan RKPD tahun 2023. Menyambung benang merah dari tema tersebut, UMKM dan industri kecil, investasi hilirisasi pariwisata dan pertanian, serta kesehatan, pendidikan dan keterampilan, menjadi fokus utama dalam pembahasan Musrenbang tahun 2023 ini. Dari apa yang disampaikan secara administratif, itu tentu menjadi usulan, ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Tetapi dari usulan-usulan itu ada yang menjadi realita. Contoh Desa Samuda Bejayau, itu akses jalannya rusak dikarenakan tergerus oleh persoalan banjir. Nah, ini menjadi catatan penting dalam persoalan hari ini. Silakan urun rembuk pada hari ini kalau memang dananya ada. Kita telah menyiapkan dari dana tanggap darurat berapa kemungkinan yang tersedia dari Dinas PUTR untuk bisa kita lakukan. Ini satu persoalan. Tadi juga penyeberangan peri, kemudian ada juga dari desa baru ke Siang Gantung dan lain sebagainya, termasuk penguatan-penguatan ekonomi yang tentu ini menjadi hajat kita di tengah pandemi. Walaupun Kabupaten Hulu Sungai Selatan angka kedalaman penganggurannya tidak terlalu berarti, malah kita bagus, angka kemiskinan ini juga kita menurun, dan persoalan ekonomi berarti pada persoalan pandemi ini tidak terlalu terganggu. Tetapi tentu menjadi catatan bersama adalah persoalan ekonomi di tengah pandemi pada setiap kecamatan tentu berbeda-beda. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan program pendampingan dan pelayanan kesehatan ibu hamil dalam pencegahan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pendopo Wakil Bupati pada Selasa 25 Januari 2022, dan diikuti ibu hamil dari 11 kecamatan yang berdasarkan pemeriksaan mengalami kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan ukuran lingkar lengan kurang dari 23,5 cm. Para peserta juga didampingi suami. Hal ini bertujuan agar suami mengetahui, di antaranya bagaimana asupan makanan yang baik untuk ibu hamil, pemeliharaan kehamilan, pemeriksaan dan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil. Ketua Basnas Haji Ahmad Suryani mengatakan, sebanyak 31 orang ibu hamil yang dibina, dan 30 orang stunting di 11 kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan memberikan penyuluhan, bimbingan dan peragaan atau edukasi. Pembuatan makanan yang bergizi untuk ibu hamil.
Pada kegiatan ini diberikan materi oleh 2 orang narasumber dari Dinas Kesehatan, dan dilanjutkan dengan demo memasak makanan bergizi di depan seluruh peserta. Sementara Yusita Kartini selaku narasumber menjelaskan memberikan inovasi dan penyuluhan mengenai makanan yang sehat gizi seimbang untuk para ibu hamil. Dengan memberikan penyuluhan edukasi makanan yang sehat bergizi seimbang untuk balita stunting dan nantinya diharapkan balita stunting akan sembuh dari stuntingnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta nantinya akan melahirkan bayi yang sehat, sehingga menjadi generasi penerus harapan bangsa. Terima kasih kepada Basnas dan juga Dinas Kesehatan yang sudah memberikan makanan tambahan kami khusus ibu hamil. Bukan hanya itu, dari Basnas juga menyediakan fasilitas edukasi dan penyuluhan untuk kami. Setelah di Kecamatan Daha Utara, operasi pasar kembali dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pagi ini untuk wilayah masyarakat terpencil. Kali ini yang menjadi sasaran adalah warga Dusun Pantai Langsat, Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado, pada Selasa, 25 Januari. Para ibu rumah tangga sangat antusias mengantri untuk ikut membeli minyak goreng dan gula yang dibanderol di bawah dari harga pasaran ini. Untuk produk yang dijual hanya 2 jenis, yakni minyak goreng dan gula. Penjualan dilakukan dengan sistem paket, yang berisi 2 kg gula dan 2 liter minyak goreng. Pembeli dibatasi hanya boleh membeli maksimal 1 paket. Harganya lebih murah. Yang tahu ada pasar nih tadi, siapa dia? Pengumuman semalam di sini di masjid. Masjid diumumkan lah ya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar kegiatan rutinnya yaitu gerakan sholat subuh berjamaah, bertempat di Pendopo Bupati pada hari Rabu 26 Januari 2022. Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, beserta para pegawai aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selepas sholat subuh kegiatan dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Guru Ahmad Elian Syahnur yang diantaranya menyampaikan tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Guru Elian Syah berpesan agar setiap dari kita terutama di rumah masing-masing agar jangan sampai ada yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Safari Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD tingkat kecamatan, kembali digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan Kecamatan Daha Utara sebagai tuan rumah gelaran Musrenbang kali ini. Kegiatan Musrenbang sendiri, dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad dan Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur. Dalam laporannya, Camat Daha Utara menyampaikan, Musrenbang ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pramusrenbang, yang mana telah menghasilkan 19 usulan skala prioritas. 19 usulan tersebut, mencakup bidang infrastruktur, perekonomian dan sosial budaya, dengan fokus untuk menunjang produktivitas dan mobilitas warga. Kegiatan vaksinasi massal terus gencar dilaksanakan oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, guna mempercepat pemerataan program vaksinasi di Bumi Rakat Mufakat.
Mengapresiasi hal tersebut, Bupati Haji Ahmad Fikri didampingi Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur dan Kepala Dinas Kesehatan, meninjau langsung giat vaksinasi, yang dilaksanakan di Puskesmas Nagara, Kantor Desa Baru Kembang serta SDN Muning Tengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat terciptanya kekebalan komunal terhadap COVID-19 melalui program vaksinasi ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat paripurna atas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, bertempat di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rodi Maulidi, dan turut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur. Rapat paripurna sendiri dilaksanakan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas ranperda pengelolaan keuangan daerah ini. Kamis 27 Januari 2022 diadakan pemusnahan barang bukti atau barbuk dari berbagai tindak pidana yang telah memasuki tahap putusan final atau sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, yang dihadiri oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri beserta perwakilan Forkopimda. Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan Agus Rujito menjelaskan, ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kejari HSS sebagai tindak lanjut jaksa selaku eksekutor hasil pengadilan. Barang rampasan yang dimusnahkan ini berasal dari perkara tindak pidana umum, periode bulan Juni sampai dengan Desember 2022. Pemusnahan barang bukti kali ini sebagaimana biasa dilakukan dengan cara pemotongan untuk sajam, pembakaran untuk berbagai jenis peralatan dan obat-obatan, serta diblender untuk jenis narkotika. Pemusnahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati, Kajari HSS, Kapolres, Kepala PN Kandangan, bersama perwakilan Forkopimda lainnya, Kepala Rutan Kandangan, dan pihak Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten HSS. Sementara Bupati Haji Ahmad Fikri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kinerja Kejari HSS dan Polres HSS yang telah bekerja keras dalam menangani berbagai kasus tindak pidana di daerah ini. Semoga pemusnahan kali ini bisa menjadi catatan bagi masyarakat, sehingga bisa lebih menyadarkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, harap orang nomor 1 di bumi rakat mufakat ini. Hari ini kita kembali musnah barang bukti ya, satu suku inkrah. Tapi tiap kita menghapuskan ya barang itu juga senjata tajam, obat, catatan toga, ada setrum ikan. Ini kan harus yang tadi saya katakan mulai kita rubah perilaku masyarakat. Jangan bawa sajam, jangan menggunakan obat-obatan yang terlarang, jangan berjualan yang tidak sesuai ketentuan. Nah, ini berdampak orangnya di lapas, barang kita musnah nanti. Jadi kan terima kasih atas kinerja Kajari, Kapolres, PN, dan Rutan yang selama tahun 2021 terus bergerak untuk memastikan penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Cuma selaku Bupati, saya pendekatan kemasyarakatan mengingatkan masyarakat kami ya, untuk jangan coba-coba melanggar hukum, termasuk tadi menggunakan sajam, menggunakan obat, dan lain-lain. Kalau itu dilakukan akan bersentuhan dengan hukum, ya akan ditindak sesuai ketentuan. Jadi butuh waktu. Mudah-mudahan dukungan kita semua menjadi selama mendukung kita menghilangkan kebiasaan yang kurang tidak baik ya, bawa sajam. Dikatakan sajam di tangan ya, terjadi apa-apa langsung digunakan. Kalau tidak kan tidak berakibat yang apa-apa. Jadi kita terima kasih kinerja Kajari yang hari ini bisa melaksanakan barang bukti. Selesai acara dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan.
Muspanitera Cabang yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Cabang atau DKC HSS dibuka langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad. Beliau juga selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka HSS. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pramuka pada hari Kamis 27 Januari 2022. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri-Putra tingkat Kuartir Cabang Hulu Sungai Selatan yang disingkat Muspanitera Cabang yang dilaksanakan 5 tahun sekali ini adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri-Putra sebagai wahana bermusyawarah untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat Kuartir Cabang HSS. Hasil dari Muspanitera ini nantinya akan menjadi bagian dari rencana kerja Kuartir Cabang. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Dewan Kerja Ranting dan juga dihadiri para pengurus Kuarcap HSS dan Dewan Kerja Daerah Kalimantan Selatan. Dalam sambutan Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad yang akrab disapa KACOE ini mengatakan, kegiatan Muspanitera ini menjadi sebuah langkah awal Dewan Kerja untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Sekolah Bersih Narkoba atau Bersinar adalah suatu program yang berisi serangkaian kegiatan yang ditujukan pada terciptanya kondisi lingkungan sekolah yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serangkaian kegiatan dimaksud menggambarkan upaya sekolah dalam mewujudkan lingkungan sekolah bersih narkoba yang melibatkan seluruh komponen di sekolah. Untuk mendukung kegiatan dimaksud, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar penyuluhan bahaya narkoba di Sekolah Dasar Negeri Kandangan Kota 1 dan juga SMP Negeri 2 Angkinang. Dalam wawancaranya Subkoordinator P2M, Jaleha mengatakan, tujuan kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pengetahuan dan juga menanamkan pemahaman bahaya narkoba di kalangan pelajar. Beliau berharap para pelajar agar tidak mendekati narkoba, apapun jenisnya dan dengan cara apapun. Lebih lanjut, beliau menyampaikan akan terus melakukan sosialisasi kepada para pelajar akan bahaya narkoba yang bisa merusak masa depan mereka. Salah satunya melalui penyuluhan yang merupakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba atau P4GN, khususnya di lingkungan pendidikan. Karena sebenarnya Zenit pabriknya, Karnopen adalah obatnya. Kenapa? Jadi disalahgunakan safety kita. Kalau keimanan kita nggak kita terapkan, nggak kita kuat, selalu ingat dengan ajaran-ajaran Allah ya, pasti nggak akan terangkat ini. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Angkinang Jamilah menyatakan bahwa pelajar tingkat SMP termasuk kelompok potensial yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Karena itu, upaya sosialisasi dan juga penyuluhan bahaya narkoba sangat penting disosialisasikan kepada para pelajar.